Meski di tengah pandemi COVID-19, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Banda Aceh terus terjadi. Di tahun ini kasus kekerasan anak dan perempuan telah mencapai 99 kasus, mulai dari kekerasan fisik dalam rumah tangga hingga kekerasan seksual yang dialami anak-anak oleh orang terdekat dan sekitar korban. Termasuk sampai dengan keluarga. Workshop membangun mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh. Workshop tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan sinergitas dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak dalam mewujudkan Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah dengan melibatkan sejumlah unsur terkait. Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin mengatakan sosialisasi terkait kekerasan anak dan perempuan terus dilakukan secara bersama dengan sejumlah penggiat kekerasan anak dan perempuan. Selain itu, bimbingan untuk generasi muda sebelum menikah juga dilakukan karena bisa meminimalisir dampak kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama sekali kita alhamdulillah selama ini sudah melakukan yang pertama pembinaan melalui jaringan Balai Enong. Jadi Balai Enong itu bukan hanya sebagai peserta musrena, tapi Balai Enong pun sekarang ini kita ajak untuk bersama-sama bagaimana mereka juga peduli terhadap berkurangnya meminimalisir angka kekerasan di Kota Banda Aceh terhadap anak dan perempuan. Kemudian yang kedua, kita selama ini terus mensosialisasikan terutama sekali di saat pendeklarasian kampung layak anak yang kita sudah lakukan itu lebih 50% kampung layak anak itu di Kota Banda Aceh. Penyentuhan atau sentuhan dari sisi agama terhadap pengurangan kekerasan ini saya pikir ini menjadi penting untuk masa mendatang untuk mempercepat menurunnya angka kekerasan ini. Ketua Komisi 4 DPRK Kota Banda Aceh Tati Mulia Asmara mengaku merasa prihatin dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banda Aceh. Bahkan ia juga sangat menyayangkan dengan memberikan hukuman cambuk terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Banda Aceh. Pada Proleg 2020 ini, yang pertama kita telah selesai mengadakan rapat dengar pendapat umum, yaitu tentang Rakan Kota Layak Anak. Kami di Komisi 4 sangat bersemangat untuk Rakan ini menjadi prioritas disahkan di 2020 ini. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kita melihat bahwa dengan adanya Rakan ini akan membantu beberapa hal yang kemudian insya Allah akan menjadi penguatan terhadap keberadaan anak di Kota Banda Aceh. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ternyata ada permasalahan, adanya krisis daripada pendidikan dan akhlakul karimah. Sehingga kita juga mengambil bahwa Rakan tentang pendidikan diniyah kita bahas dan bahkan insya Allah kita akan sahkan dalam waktu dekat yang nantinya adalah menjadikan fungsi pendidikan berakhlakul karimah ini akan menjadi pembackup agar anak-anak kita, agar generasi kita ke depan menjadi lebih baik. Output yang kita harapkan dari para peserta, paling tidak kita mengetahui bagaimana mekanisme setelah adanya terjadi kekerasan terhadap anak, kemana harus kita melaporkan, bagaimana cara menanggulanginya. Inilah yang mau kita terapkan. Apalagi kita di sini kan mengundang jejaring kita, ada pihak kejaksaan, ada pihak Kemenak, ada pihak LSM lainnya. Yang inilah untuk bersinergi bagaimana cara kita mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang selama ini semakin marak di kita. Itu intinya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas DP3AP2KB dan kepolisian sebagian besar dilakukan di dalam rumah tangga dan orang terdekat korban. Dari Banda Aceh, Topan Mustafa Ainus melaporkan. Selanjutnya untuk pelaksanaan workshop ini kami